TGB Bangladesh. Kita masuk ke acara pembukaan lingkaran persatuan dipimpin oleh Mas Fajar Suharno. Kepada yang tidak berseragam, dimana berdiri di luar lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini salah satu kami menyampaikan dalam setiap lingkaran doa kita ada muatan dan mempelajari kita. Semoga hal ini bisa bersikap dengan tidak sanggup mempertinggi prestasi. Sanggup mempertinggi prestasi. 4. Sanggup menjaga sopan santun. Sanggup menjaga sopan santun. 5. Sanggup menguasai diri. Sanggup menguasai diri. Pembacaan mukadimah guru besar oleh Mas Haris. 1. Kesadaran akan keilmuan. Ilmu terjadi karena ada kenyataan di alam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, kesadaran akan ilmu hanya sempurna apabila bisa dipulangkan kepada kenyataan alam. 2. Kewajiban. Karena kita tidak hidup sendiri, kita terlibat dengan masyarakat dan kebudayaan. Antara kita dan alam selalu ada masyarakat dan kebudayaan. Maka dari itu, memulangkan ilmu kepada alam harus melewati masyarakat dan kebudayaan. Inilah kewajaran kemanusiaan. 3. Kemanusiaan. Tidak mungkin ilmu yang baik menghancurkan masyarakat dan anti kebudayaan. Karena hal itu tidak memungkinkan ilmu untuk pulang kepada alam. Jadi oleh karenanya, ilmu yang baik harus membela kebudayaan dan kemanusiaan. 4. Cinta kasih. Juga ilmu yang baik harus memperkuat tenaga hubungan baik antara manusia. Adapun tenaga itu adalah cinta kasih. Tanpa cinta kasih, hubungan antara manusia adalah hubungan yang penuh pamrih, kering, dan tindas menindas. Cinta kasih mendekatkan manusia kepada alam, karena cinta kasih adalah inti kekuatan daya hidup, inti kekuatan daya pertumbuhan, dan inti kekuatan daya penyembuhan. Tanpa cinta kasih, kita tidak akan bisa memulangkan ilmu kepada alam. 5. Kembali. Kami Perguruan Persilatan Persatuan Gerak Badan memulangkan ilmu kami kepada alam melewati tekad dan perbuatan untuk membela kemanusiaan, membela kebudayaan, dan membina api cinta kasih. pahlawan yang lain mengeningkan cipta mulai Saudara kepada Mas Harno sesepuh Ketua IPSI Kabupaten, Ketua Cabang DIY,
Koordinator pelatih DIY mohon berdiri di samping meja lilin. Kepada warga persatuan dimohon berdiri berbaris dengan rapi di depan meja lilin. Saya ulangi, penyalaan lilin perduluan oleh Mas Fajar Suharno. Penyalaan lilin cabang DIY oleh Ketua Cabang DIY. Penyalaan lilin unit latihan Aratisari oleh Saudara Doni. Penyalaan lilin unit latihan Pendopo Fajar Suharno oleh Saudara Aziz. Penyalaan lilin unit latihan Studio Kalahan oleh Saudara Rahmat. Sebelahnya, Mas. Sebelahnya, Mas. Penyalaan lilin unit mata air Ploso Kuning oleh Saudara Adi Nugroho.
kepada Mas Fajar Soekarno dan Ketua PGB DIY mohon berdiri di depan meja lilin untuk memimpin soja. Soja kepada diri perguruan PGB Bangau Putih Pusat. Hop. Soja kepada PGB Bangau Putih Cabang DIY. Hap. Hap. Soja kepada unit latihan Arasti Sari, unit latihan Studio Kalahan, unit latihan Mata Air Polos Kuning, unit latihan Dayu Gading Sari. Hap. Tegak. Hap. Salam perguruan. Hadirin dimohon duduk melingkar. Senat Indonesia Kabupaten Sleman Pak Adi Harjono, yang saya hormati Dewan Guru, Dewan Keilmuan PGB Bangau Putih yang ada di Jogja, Mas Fajar Soekarno, dan saudara murid atau dalam berkegiatan, dan juga tentu sudah banyak juga apa-apa yang kita berikan untuk negara ini. Untuk itu sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Bapak Subur Raharja, pendiri PGB Bangau, juga beserta dengan murid-murid yang berhasil dicetak dan segenap jajaran pengurus yang terus tetap menjaga, merawat organisasi perguruan ini dengan konsisten dan tetap semangat dan macam-macam lah, sehingga PGB masih tetap tegak berdiri hingga tahun ke-69 tanpa ada. Kita akan melonsing buku PGB Bangau Putih yang keempat berjudul Lentur dan Luwes. Ya, ini sebetulnya buku teknis tentang peregangan, pemanasan, dan pendinginan yang ada di PGB. Kebetulan saya sebagai penulisnya, tapi banyak sekali dibantu oleh saudara-saudara perguruan yang ada di sini, mulai dari editor, layout, desain layout, kemudian fotografer, dan lain sebagainya. Untuk itu saya mengucapkan buku PGB Bangau Putih. Untuk itu kami mohon Mas Harno, kemudian Mas Fajar Soekarno, Pak Adi Harjono, dan di sini untuk kita bisa serahkan buku Lentur dan Luwes. 1, 2, 3, salam. Nah, ini tuh foto ini. Santar. Foto dulu, foto dulu. Itu Pak. Aduh, Kak. Kenapa tadi sih? Ayo. Mas Nanang, ini orang paling sibuk. Ayo, tenang. Ayo, tenang. Ya, ayo Mas. 1, 2, 3. Lap, lagi. 1, 2, 3. Ayo. Ulang tahun PGB ke-69 tetap menjalankan 3 prinsip, yaitu cinta kasih, ugahari, dan rendah hati. Itulah 3 prinsip utama dari PGB Bangau Putih. Sekian dari saya, terima kasih. Salam berkenan.
Terima kasih Mas Yuda atas sambutan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam masih banyak kursi yang kosong, silakan bapak-bapak untuk bisa masuk dan menempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Konferensi dari punya ketua yang handal dalam berorganisasi dan kreatif tidak bisa menolak ketika ketiban sampul. Jadi malam hari ini saya diminta untuk menemani Mas Susetio yang nanti akan menyampaikan orasi kebangsaannya. Saudara Yoga pesan untuk saya bisa membaca osoning pendek harus panjang. Makanya saya pilih syair yang sedikit panjang karya Khairil Anwar yang berjudul Rahman. Kenapa saya memilih karya Khairil? Sebagaimana kita tahu bahwa Khairil adalah pelopor kesusastraan Indonesia angkatan 45. Ulasan tentang Khairil sudah banyak disampaikan, tapi kenapa juga saya pilih Khairil? Karena sebagai seorang penyair Indonesia, dia atau almarhum memiliki satu disiplin untuk menerima, untuk selalu mengembangkan diri
dengan kepustakaan-kepustakaan sastra dari luar. Satu basic yang sangat baik untuk seniman apapun itu, bahwa diperlukan satu referensi, diperlukan satu kepustakaan, diperlukan satu dasar-dasar ilmu untuk mengembangkan kesenian. Insya Allah sanggar ini nanti juga akan melengkapi itu. Tentunya kami mengharap partisipasi bapak-bapak sekalian di dalam nanti kita akan mengembangkan kesenian dan kebudayaan untuk diri kita maupun untuk generasi penerus kita. Kurang lebih ini sebagai awal, saya akan coba untuk bukan membaca, jadi seni deklamasi yang ini pada saat ini sudah jarang-jarang terjadi, karena penyair selalu ketika membaca puisi itu membaca, sekedar membaca. Nah, ini saya akan coba untuk menyampaikan tanpa teks. Maskernya juga pasang. Kita pasang. Oh, ya. Nggak lupa. Terus ini kelasnya. Fragmen karya Khairil Anwar. Tiada lagi yang akan diperlukan. Kuburlah semua hal. Dudukkan diri beristirahat. Tahanlah dada yang menyesal. Lihat keluar, hitung pisah warna yang bermain di jendela, atau nikmatkan lagi lukisan di dinding pemberian teman-teman kita, atau kita omongkan istri yang ditinggalkan suaminya, jatuhnya Pulau Okinawa, atau berdiam diri saja. Kita saksikan hari jadi cerah, jadi mendung, mega dikemudikan angin. Tidak sama dengan angin ikutan kita, melupakan dan mengenang. Kau asing, aku asing. Dipertemukan oleh jalan yang tidak pernah bersibak. Kau menatap, aku menatap. Kebuntuan rahasia yang kita bawa masing-masing. Kau pernah melihat pantai, melihat laut, melihat gunung, lupa diri terlambung tinggi, dan juga diangkat dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, mengungsi dari kota satu ke kota lain. Sekarang aku jalan dengan 1,5 dan pernah percaya pada kemutlaqan soal. Tapi adakah ini kata-kata untuk mengangkat tabir pertemuan, memperlekas datang siang? Adakah? Mari cinta, kita jejakkan kaki di bumi Pedang, bercerita tentang raja-raja yang mati dibunuh rakyat, papar jemur kalbu, terangkan jalan darah kita, hitung dengan teliti kekalahan, hitung dengan teliti kemenangan.
aku sudah saksikan senja kekecewaan dan putus asa yang bikin Tuhan juga turut tersedih, membekukan berpuluh nadi, hilang mimpi dalam kuburnya. Sekali ku genggam waktu, keluasan ada di tangan lain, tapi ku campur baurkan hingga hilang tujuh. Aku bisa nikmatkan perempuan luar batasnya, cium matanya, kucut rambutnya, isap dadanya jadi gersang. Kau cintaku melenggang di seluruh kabut dan cahaya, benda yang tidak menyala, tukang tajah segala yang ku rampas, kaki tangan Tuhan. Berceritalah cinta, bukakan tubuhmu di atas sofa ini. Mengapa kau selalu berangkat dari kelam ke kelam, dari kecemasan sampai istirahat dalam kecemasan? Cerita surya berhawa baik. Kita bercerita begini, tapi sudah tiba waktu pergi dan aku akan pergi. Dan apa yang kita pikirkan, lupakan. Kenangkan, rahasiakan. Yang bukan berakhir, tidak ambil bagian. Terima kasih Mas Fajar Suwarno. Merupakan keberuntungan bagi kita malam ini yang dapat menyaksikan sebuah pertunjukan langka dari seorang maestro. Berikut adalah puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun PGB Bangau Putih ke-69 berupa orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Susetyo Haryo Putro. Kami mohon Ketua PGB DIY memandu acara ini. Baik, kalau tadi Mas Harno tidak baca buku, baca tulisan, saya terpaksa baca tulisan karena saya harus memperkenalkan orator beliau, orator yang malam ini akan membawakan orasinya berjudul Pendekar Pemikir, Pemikir Pendekar. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan dulu tentang orasi kebangsaan ini. Orasi kebangsaan PGB Bangau Putih pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Di mana kita melihat pada tahun itu elemen bangsa terpecah belah secara diametral yang bahkan mendekati perpecahan bangsa. Yang terkena imbasnya pasti masyarakat. Kita bisa lihat di grup WA keluarga, terah, grup WA alumni, grup alumni SD, TK, SMP, SMA, mahasiswa, grup WA komunitas, itu saling congkrah dan suasananya panas sekali. Tidak terkecuali di kalangan pesilat itu. Kita semua pasti sedih dengan kondisi ini. Dan bertanya, mengapa semangat kebangsaan ini semakin pudar? Kira-kira itu. Padahal kalau kita melihat negara maju seperti Amerika, muncul dengan Green Amerikanya, ada di Jepang, ada negara-negara Eropa, Korea Selatan bahkan, masih tetap membina jiwa nasionalisme kebangsaan agar tidak luntur di era globalisasi ini.
Oleh karena itu sebetulnya setiap elemen bangsa termasuk di dalamnya para pesilat Indonesia, kalau kita jumlah bersama perguruan, jumlahnya 40 juta, perlu mengambil peran strategis untuk membangun semangat kebangsaan yang Indonesia dengan menegasikan semua kepentingan sempit atas suku, agama, ras, dan antar golongan itu. Nah, kaum intelektual organik pesilat, silat, perlu berperan melakukan transformasi ide-ide kebangsaan dengan bernas. Dan harus diamplifikasi suara-suara kejernihan itu melalui berbagai cara dan media. Salah satu ini orasi kebangsaan hanyalah channel kecil yang bisa kita lakukan di PGP Bangun. Oke, orasi kebangsaan kali ini dibawakan oleh Insinyur Susutyo Haryoputro, Master Engineering. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV-nya secara singkat. Semoga tidak terlewat Pak Sus, karena yang dikirim kepada saya CV-nya 36 halaman. Repot sekali saya itu. Belum nanti kalau orasi kebangsanya Prof. Markus nanti piro 1 halaman, disingkat setengah halaman itu saya laku. Yang jelas Bapak Susutyo Haryoputro lahir di Yogyakarta 6 Juli 1947, menyelesaikan studi S1-nya Teknik Nuklir UGM, kemudian melanjutkan S2 Teknik Nuklir di Kyoto University Jepang. Pekerjaan utamanya dosen teknik nuklir dan teknik fisika di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah yang diampu banyak sekali, pengelolaan limbah, kewirausahaan, manajemen industri, dan metodologi penelitian dan lain-lain. Karya ilmiahnya banyak sekali, ada 65 yang ditulis dan telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional. Dia pernah meraih penghargaan dosen berprestasi tahun 2003. Innovative Learning Approach Entrepreneurship, apa ini? Tahun 2012 ada Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, artinya sudah cukup usur. Tapi beliau juga salah satu memiliki pemegang hak paten untuk pemadatan limbah beracun berbahaya dengan semen dan serat alam. Di tengah kesibukannya masih aktif melakukan berbagai bidang pengabdian masyarakat sejak usia anak-anak, menekuni bidang seni tari, karawitan klasik gaya Jakarta. Mendapat kesempatan pentas di berbagai kota di dalam dan di luar negeri, kemudian mendirikan grup tari gaya Yogyakarta yang pertama pentas secara reguler di panggung terbuka Candi Prambanan. Nah, keterlibatan di bidang kesenian yang cukup lama dan intensif menjadikan sering diminta menjadi narasumber pada beberapa workshop talk show tari klasik gaya Yogyakarta. Di bidang organisasi juga sibuk sekali, mulai dari ketua RT, kemudian tim pembamping teknologi UMKM, pembina unit tari gaya Yogyakarta, pembina forum komunikasi UGM, pengawas kadar rumah gelanggang, keluarga unit teknik Universitas Gadjah Mada, wakil sekjen, dan lain sebagainya. Oke, kepada Bapak Susutyo Haryoputro dipersilakan ke mimbar untuk menyampaikan suara jernih kebangsaan yang berjudul Pendekar Pemikir, Pemikir Pendekar. Hadirin sekalian, selamat menyimak. Para siswa yang saya hormati, para pelatih, para senior dan saudara-saudari perguruan yang saya banggakan, dan para tamu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Satu. Sebelum saya mulai, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara yang merayakan, semoga damai di bumi dan damai di hati. Selanjutnya, mohon maaf ini Mas Retno,
Meskipun saya sering pentas, sering presentasi ilmiah baik di dalam maupun luar negeri, tapi malam ini itu saya masih greget. Jadi sebelum saya bacakan, perkenankan saya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Mengapa tadi saya bilang saya masih greget? Karena saya dilantik baru bulan September kalau tidak salah. Jadi belum sampai 1 tahun saya terlibat di PGP Panggung Putih ini, sehingga ini adalah kehormatan yang luar biasa bagi saya. Kehormatan dan sekaligus kemalangan mungkin ya. Karena bertemu Mas Yoga ini, bertemu saya sebelum dilantik itu, terus besok orasi ya. Aduh, nah biasa kan, tadi Mas Yoga juga menunjukkan kalau punya ketua yang sangat kreatif itu ya, ngomong pertama tulisan rong halaman baik ya, cek mencoba menulis 2 halaman ya Mas Nanang ya, saksinya Mas Nanang itu. Setelah selesai kira-kira berbulan-bulan yang lalu, karena saya cicil, saya tidak berani langsung gitu ya. Tiba-tiba saya serahkan kurang doang gitu. Ini ketuanya memang sangat kreatif gitu. Bagiannya petang halaman. 4 halaman, bagian ini kurang doang ya. Soalnya kurang doang itu. Akhirnya saya bilang, diku lagi ngadep gue, jadi tambahin mana. Nah, mungkin kemarin Mas Yoga bilang bahwa naskahnya sudah dibagikan. Nah, ganti saya balas ketika saya sudah punya waktu, ujian sudah selesai. Beberapa hari yang lalu saya kirim lagi, yuk saya ini tak revisi. Oh iya, 2 hari yang lalu ketemu latihan di Jakarta, tak revisi mana? Udah kok tambah ya, harus baca tak fotokopi. Jadi mohon maaf nanti kalau yang di fotokopi sedikit berbeda. Ada ya, jadi contohnya Mas Darto, tadi sudah disebut oleh Mas Yoga. Mohon maaf Mas Yoga, saya lahirnya belum terlalu tua, bukan 47. Belum terlalu tua. Nah tadi dibacakan oleh Mas Yoga, saya banyak saya kecil ya karena pemilihan sampai itu aktif menari, jadi saya juga menari, sehingga kadang untuk organisasinya kalau sudah pegang itu susah dibendung. Jadi saya bilang, pokoknya aku kok bengi ora iso turu ya tak revisi meneh. Kebetulan 2 hari ini bisa tidur ini, jadi tidak ada revisi lagi setelah hari Kamis. Bapak Ibu dan saudara hadirin, kata pendekar itu sejak kecil saya kenal ya, karena saya sejak kecil membaca buku silat Rael, Kopinggo, kata-kata itu muncul dari sana. Juga ketika saya melihat wayang kulit, karena dalam saya waktu Kopinggo itu sering melakukan kurikulum itu Pandekar Cerbon, awan Pandekar ini ngincer babon. Ini istilah yang melekat pada saya sehingga saya beri judul ini. Dan malam ini sungguh luar biasa, sehingga saya tidak berani tidak serius, sehingga saya untuk hari ini khusus meminta penata busana tertentu apa yang kira-kira pantas dikenakan pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk Sakman yang telah menata busana saya. Kenapa saya berani minta? Karena waktu beliau manten, saya yang menata rias dan busana beliau. Ini pembalasan. Sebelum menginjak ke hal yang berat tadi, ini yang dipilih Sakman itu adalah ikat ulung. Ulung itu menggambarkan kedewasaan jiwa, sehingga Panggung Putih yang sudah 69 tahun ini saya kira matang juga, dewasa sekali, sehingga ini tergambar di
ikat belulung gitu. Dan ini juga warna kesayangan dengan Hari Jebol tidak salah. Kemudian Pak Cakman juga memilih warna hitam memang hari ini. Belum sama dengan yang dipilih Mas Rono, karena warna hitam itu sebenarnya bukan melambangkan kedukaan, tapi melambangkan kewibawaan dan keanggunan. Jadi kami berharap Cakman yang pesan bahwa pada usia yang 69 ini PPP Pamuk Kucing mampu menunjukkan kewibawaan dan keanggunan. Kemudian mohon maaf, saya menggunakan keris ini bukan untuk gagah-gagahan, karena keris yang saya pakai bukan look. Keris yang bukan look itu mengandung kelurusan hati, kepercayaan diri dan mental, keteguhan hati pada tujuan dan kehendak mengabdi pada Yang Maha Kuasa. Sehingga ini kami pikir selaras dengan tujuan PPP Pamuk. Kemudian saya menggunakan jari geringsing. Geringsing itu melambangkan hidup, kelangsungan hidup. Jadi kami berharap bahwa PPP Pamuk Kucing ini akan selalu hidup dan gregesek dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Nah, ini satu kliwon. Kalau ini bukan dari Pak Cakman, dari Mas Dede kali ini, karena beliau juga punya sisi spiritualitas yang tinggi. Makanya dulu pernah ini akan mencalonkan diri sebagai bupati gitu ya. Kliwon itu memiliki watak yang rendah hati, sabar, dan dapat membimbing orang lain. Ini berhadapan nanti semua anggota PPP Pamuk Kucing ini memiliki watak yang seperti itu. Nah, ini sekedar kalimat-kalimat yang tidak penting, sekedar untuk menghilangkan rasa demam panggung, karena kesenimanan saya belum setinggi Bapak Ibu sekalian, tulisan ini sebenarnya setelah diberi tugas oleh Mas Luka, ini juga saya landasi dengan pengalaman saya berkecimpung di dunia kesenian, khususnya seni tari Mataraman. Mohon maaf ini karena ini saya kami hadir di daerah Manggiran, tapi mengamalkan di Mataraman. Kemudian pengalaman saya juga mengikuti Prof. Markus di sini untuk membimbing adik-adik mahasiswa di UGM. Mungkin ada bahasa yang lebih tidak mengalir, tetapi lebih banyak bersifat teknis karena saya dari teknik gitu ya. Kalau Prof. Markus ini sangat mengalir karena dari hukum. Jadi saya kira mohon maaf kalau bahasanya menjadi terlalu serius. Para siswa yang saya hormati, para pelatih, para senior dan saudara-saudari perguruan yang saya banggakan, dan para tamu undangan yang terhormat, perkenankanlah saya mulai akan membacakan sedikit pemikiran kami, karena ini bukan hanya tulisan saya, tapi sudah juga hasil diskusi saya dengan Mas Suka, khususnya Prof. Markus. Tidak saya sebut karena nanti dinilai saya ini seperti ujian disertasi ada di depan guru besar. Kehidupan di dunia ini selalu berubah secara dinamis. Tanggapan manusia terhadap perubahan-perubahan tersebut melahirkan apa yang disebut dengan budaya. Selayaknya suatu sistem dinamis, maka tanggapan seseorang akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh tanggapan orang lain dan membentuk suatu yang disebut dengan kalang tertutup atau closed loop.
Semakin lama interaksi seseorang dengan orang lain akan semakin luas dan membentuk kalam bergantung yang lebih rumit. Pada era saat ini, meluasnya interaksi tersebut difasilitasi oleh teknologi digital yang semakin berkembang. Interaksi-interaksi tersebutlah yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru terhadap budaya yang sudah ada. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat bersifat memperkaya, memperkuat, atau bahkan juga memperlemah budaya yang sudah ada. Pencaksilat sebagai salah satu bentuk budaya pun juga mengalami nasib yang sama. Bangla Putih sebagai contohnya tadi. Interaksi antara Kuntau dengan seni bela diri dari Nusantara dapat diramu menjadi sesuatu yang baru dan memperkaya khasanah budaya Nusantara. Bahkan konon katanya dalam seremonial dalam latihan pencaksilat seperti upacara, menghormat, berdoa, mulai pemanasan, berlatih, dan ditutup dengan upacara dan berdoa merupakan interaksi dengan budaya bela diri yang dibawa oleh tentara Jepang. Oleh karenanya, budaya sejatinya tidak hanya bersifat terbuka dan lentur, namun juga harus bersifat ulet dalam menanggapi interaksi yang bersifat memperlemah atau bahkan merusak. Bung Karno mengekspresikannya dalam kalimat, peliharalah apinya, jangan abunya. Para sesepuh, para pelatih, para senior, dan saudara-saudari sekalian. Pada tahun 1992, Donald Draeger menyatakan bahwa bukti adanya seni bela diri di Indonesia dapat dijumpai pada berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa Hindu Buddha serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap Buddha-Buddha silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Draeger juga berpendapat bahwa seni bela diri silat tak terpisahkan dengan olah tubuh dan spiritual. Oleh karenanya, pencak silat sebagai produk budaya oleh IPSI dinyatakan memiliki 4 aspek, yaitu aspek mental spiritual atau olah karsa, seni, olah rasa, bela diri, olah kanuragan, dan olah raga. Keempatnya akan selalu menjabai peranan pencak silat dalam mengarungi interaksi-interaksi yang terjadi pada bangsa. Dari tulisan Draeger tersebut, kita dapat membayangkan peranan penting pencak silat dalam membentuk jiwa dan semangat para tokoh dalam membangun kerajaan-kerajaan Nusantara saat menghadapi tentara Mongol atau VOC misalnya. Di awal abad 20, jiwa kebangsaan para tokoh pencak silat juga terus menggelora sesuai dengan tantangan zaman itu. Di tengah gelora semangat kebangkitan nasional pada era tersebut, beliau-beliau menggagas untuk mempersatukan berbagai aliran pencak silat yang berujung pada lahirnya Perhimpunan Pencak Silat Indonesia, Gabungan Pencak Mataram, Gabungan Pencak Seluruh Indonesia, Ikatan Pencak Seluruh Indonesia, dan lain sebagainya. Semangat kebangsaan tersebut berlanjut sampai di zaman perang kemerdekaan. Banyak para pendekar silat yang terlibat secara aktif dalam perang melawan penjajah. Sebagai contoh adalah Jenderal Sudirman yang merupakan murid langsung dari Kiai Haji Bushro Suhadi, guru besar aliran Banjaran. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tantangan dan peperangan pada era disrupsi ini jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh para pendekar zaman dahulu. Peperangan sudah tidak didominasi oleh sesuatu yang berwujud atau tampak. Pepatah Jawa, "Luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake," ternyata dapat diwujudkan oleh bangsa lain dengan baik dan efektif. Hasilnya dapat kita lihat bagaimana banyak anak bangsa Indonesia yang berpikir dan bertindak bagi kepentingan bangsa lain
dengan mengatasnamakan berbagai hal. Akibatnya, jagat kebangsaan kita saat ini dipenuhi oleh amarah, caci maki, hoax, perundungan, dan sebagainya. Gotong royong hanya berlaku bagi kelompok dan kepentingannya saja, bukan lagi dilandasi oleh semangat kebangsaan. Padahal kita telah lama mengenal dari cerita Aji Soko bahwa Boto Sowolo pasti akan mengalami mogo gotong, memprihatinkan. Peperangan melalui budaya dan pemikiran sejatinya sudah ada sejak dahulu kala. Namun saat ini mampu dipercepat dan diperbesar oleh kemajuan teknologi. Arena perjuangan fisik mungkin berkurang, namun arena non-fisik bahkan kasat mata menjadi lebih luas dan rumit. Oleh karenanya, peran para pendekar juga harus berubah sesuai dengan tantangan zamannya, sebagaimana halnya kita bekerja dalam suatu sistem dinamis. Konon untuk menghadapi tantangan di abad 21 ini diperlukan kemampuan 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity, yang semuanya adalah kemampuan soft skill. Berlatih silat semestinya mampu dirancang untuk membangun kemampuan-kemampuan tersebut dengan optimalisasi aspek-aspek selain olah kanuraga. Pepatah Latin mengatakan mens sana in corpore sano, atau suatu pikiran yang sehat ada di dalam badan yang sehat. Aspek olahraga dari pencak silat harus mampu menjamin tubuh menjadi bugar, yang menjadi fondasi yang kuat untuk mampu berpikir secara kreatif dan kritis. Mengapa saat ini pentingnya 4C digaungkan? Jika boleh saya katakan, hal ini adalah adanya pengaruh penggunaan gawai yang tinggi saat ini. Sebenarnya kemampuan 4C antar manusialah yang melemah. Di satu sisi, kemampuan 4C mereka dengan mesin atau gawai meningkat. Jadi terjadi perubahan budaya dari manusia-manusia menjadi budaya manusia mesin yang berakibat pada tumpulnya rasa sebangsa dan setanah air. Aspek olah rasa dan olah karso dalam pencak silat harus mampu mengembalikan lagi kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara manusiawi, sebagaimana rasa kita terhubung satu dengan yang lain saat latihan berpasangan. Pikiran yang jernih, hasil olah rasa dan olah karso, akan membuat kita mampu melihat, merasakan, menilai, dan menanggapi semua hal yang terjadi secara tepat. Neng koyo waktu, ning koyo bayi, layaknya personifikasi Sang Herjuno dalam cerita pewayangan. Herjuno itu artinya adalah air yang jernih dalam satu wajah. Selama ini ketika berbicara tentang ketertinggalan kita dibandingkan bangsa lain, kita cenderung menyalahkan orang lain. Mungkin kita memang tertinggal pada satu bidang, namun di bidang lain mungkin kita lebih maju, sebagaimana dibuktikan ketika Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di sana. Pemikiran yang bening, hasil ulah rasa dan ulah karso akan memandu kita dalam menghadapi gelombang peperangan baru ini. Dalam hal ini, kita melihat ada cahaya terang yang dibawa oleh para pendekar milenial kita. Mereka telah mampu memperkenalkan budaya Nusantara, termasuk pencak silat, kepada warga dunia dengan memanfaatkan media-media digital, sebagaimana dunia barat saat ini mengenal pencak silat melalui dunia perfilman, membuktikan bahwa para pendekar milenial kita telah memahami perjuangan di budaya di era digital ini. Di satu sisi, mereka juga perlu diberi bekal olah rasa dan olah karso yang memadai, sehingga pencak silat
juga harus dipertontonkan kepada dunia sebagai wadah untuk menggembleng para pendekar kemanusiaan yang berdasar pada pengakuan akan adanya keberagaman di dunia ini. Percayalah, kita mampu ngeli nanging ora keli. Para sesepuh, para pelatih, para senior, dan saudara-saudari yang saya hormati. Para pendekar dan penggiat pencak silat harus menunjukkan karya nyatanya dalam menghadapi tantangan bangsa dan kemanusiaan saat ini. Sebagai contoh, dari sisi fisik, secara ekologis, dunia saat ini menghadapi ancaman perubahan iklim. Mampukah pencak silat berperan dalam menanggulangi? Sejatinya budaya Nusantara, termasuk pencak silat, berkembang selaras dengan lingkungan. Sebagai ilustrasi, istilah Hamemayu Hayuning Pawon telah lama dipahami oleh masyarakat Jawa. Kredo ini dapat kita jumpai pada mukadimah guru besar PGB Bangau Putih yang syarat akan kesadaran pada harmoni dengan alam. Alam yang bukan hanya buwono atau jagat cilik, namun juga bawono jagat gede. Formasi lingkaran persatuan dan gerak melingkar sejatinya adalah perwujudan dari kesadaran kita terhadap pentingnya keseimbangan alam semesta ini. Keseimbangan yang dimaksud bukanlah suatu sistem yang statis. Mas Yoga Atmaja menegaskan bahwa keseimbangan antara yin dan yang adalah suatu sistem dinamis, yang mana interaksi keduanya bersifat saling mendorong sekaligus membatasi. Bentuk ini juga merupakan pengingat bagi kita bahwa kita ini berada pada suatu sistem kalang tertutup yang saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karenanya, refleksi diri harus selalu kita lakukan dalam upaya menjaga keselarasan. Keselarasan inilah yang senyatanya adalah roh bagi kehidupan berbangsa kita, yang oleh para pendiri bangsa dideklarasikan dalam kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Mewujudkan budaya selaras dengan alam menjadi PR kita bersama dalam turut berperan secara proaktif bagi kemanusiaan dan ketuhanan. Disiplin, kesabaran, dan ketekunan yang dibangun saat latihan merupakan fondasi untuk berjuang, karena perjuangan ini akan berlangsung lama. Latihan harus menjadi kawah condro timuko untuk menggembleng pemikir-pemikir kebangsaan yang mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berkelanjutan, sekaligus menginspirasi dan menjadi teladan bagi masyarakat agar bergerak bersama mencapai Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera, sebagaimana telah dilakukan oleh para pendiri bangsa dan negara. Para sesepuh yang saya hormati, para pelatih, para senior, dan saudara-saudari seperguruan yang saya banggakan, serta para tamu undangan yang berhormat. Jurus dan gerakan pencak silat mungkin akan tetap sama, namun penerapannya dalam turut serta membangun bangsa negara ini agar mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia harus selalu kita kembangkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Subur Raharjo yang telah secara sadar memilih PGB Bangau Putih menjadi bagian dari pencak silat. Semangat kebangsaan harus selalu ada dalam jiwa raga kita. Tetapi yakinlah bahwa dengan semangat dan niat baik kita semua, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menuntun kita semua untuk mampu menjadi pendekar, pendekar yang sesuai tantangan zaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Rahayu. Salam perguruan. Jangan kembali dulu Pak Sus. Saya panggil juga Mas Harno yang mengisi acara. Dulu Mas. Itu. Sampai gitu. PGB Bawang Putih mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya mempersiapkan acara tulisan pendekar pemikir, pemikir pendekar dan juga deklamasi yang cukup istimewa dari Mas Harno. Tapi sekali lagi karena di PGB juga iurannya juga cuma celengan ukur rampe, kita ya hanya bisa memberikan kenang-kenangan yang seadanya, dan semoga ini juga menjadi kenangan dari bapak-bapak berdua, dari Pak Sus dan Pak Harno, bahwa telah mengisi acara ulang tahun PGB ini. Terima kasih. Oh, nah kira masuk kan kita. Betul. Nanti nonton deh. Lewat. Penyaji utama orang sing bangsa, pendekar pemikir pendekar. Penampil seni pertunjukan deklamasi pada perayaan ulang tahun PGB Bawang Putih ke-69. Ayo Mas Sino. Pak kabel pukul dua. Kapan nih? Kok begini ya ngatek ya? Baiklah, acara kita selanjutnya adalah kesempatan untuk berfoto-foto. Pinggir kiri, ngerti. Ayo foto-foto. Monggo Pak. Monggo silakan ya. Gambar Jawen dulu. Gambar Jawen wis kok iki mau wis bareng kok, kan urung kabeh. Wis. Iki Jawen sing ngaten kok. Ayo. Monggo berarti. Pak Mas Harno di tengah. Sama Pak. Ayo. Yo. Ayo kabeh. Minta maaf terus digawe ki karo Mas Harno kan. Cukup kok, nggak cukup itu. Harus loh. Foto kamera menata. Silakan kita jengeng. Kita jengeng masih biasa. Masuk foto ini. Biar tampil tengahnya. Posisinya udah bagus belum? Masih bisa dilihat. Nah.